Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali anak-anak sekalian. Jumpa kembali kita pada pelajaran IPA. Pada hari ini materi yang akan Buya sampaikan adalah sistem perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Ini dapat juga kamu baca pada LKS di halaman 17. Perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Secara garis besar, hewan dan tumbuhan berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Secara generatif artinya perkembangbiakan yang membutuhkan sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina, yang mana sel kelamin jantan dan betina akan bertemu dan selanjutnya berkembang biak menjadi zigot sampai terbentuk individu baru. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan dapat kita amati pada tumbuhan yang memiliki bunga. Pada bunga terdapat putik dan benang sari, yang mana masing-masing berfungsi sebagai sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif secara tidak kawin tidak ada pertemuan sel kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan terdiri atas beberapa jenis, antara lain umbi lapis, umbi batang, umbi akar tinggal, geragi, tunas dan tunas adventif. Yang pertama, umbi batang. Pada umbi batang yang ditanamkan ke dalam tanah, ujungnya akan menggelembung menjadi umbi, di mana umbi tersebut juga sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Kedua, umbi lapis. Pada umbi lapis, cirinya terdapat pelepah daun yang berlapis-lapis. Contoh dapat kita lihat pada tumbuhan bawang. Umbi akar. Pada umbi akar kita perhatikan mirip seperti umbi batang. Umbi tersebut yang berupa akar akan menggembung dan membesar, berisi cadangan makanan, seperti contohnya wortel, lobak, dan singkong. Akar tinggal. Akar tinggal batang yang seluruhnya menjalar di permukaan tanah akan tumbuh. Jadi akar-akar tersebut tumbuh dan membesar pada permukaan tanah, seperti contohnya kunyit, jahe, dan lengkuas. Geragi atau stolon dapat kita perhatikan tumbuhan tersebut batangnya tumbuh mendatar di permukaan tanah dan menjalar, seperti contohnya arbe dan stroberi. Dan terakhir, tunas adventif. Pada tunas adventif, pada tumbuhan ini tunas pada tepi daun tumbuh seperti cocor bebek. Selain pada tepi daun, tunas ini juga dapat tumbuh pada akar seperti sukun dan keseme. Perkembangbiakan pada hewan terdiri atas 3, yaitu ovipar. Ovipar sesuai dari kata ovipar adalah ovum, ya. Artinya di sini ada pembentukan sel telur. Sel telur
dan sel jantan bertemu di dalam tubuh induk. Ada juga sel telurnya dan sel jantannya bertemu pada luar tubuh induk seperti ikan. Di luar tubuh induk, sel telur dan sel sperma terbentuk dan berkembang membentuk individu baru di luar tubuh induk. Sedangkan pada contohnya misalnya ayam, sel sperma dan sel telurnya terbentuk di dalam tubuh ayam, makhluk hidupnya, dan berkembang menjadi telur. Telur tadi akan menetas pada waktu tertentu, dan telur yang menetas akan selanjutnya, dan telur yang terbentuk akan selanjutnya keluar dari tubuh makhluk hidup tersebut dan berkembang di luar sampai telur tersebut menetas dan membentuk individu baru. Yang kedua, vivipar. Pada vivipar terbentuk individu baru dari proses bertemunya sel kelamin jantan, sperma, dan sel kelamin betina ovum. Terbentuk dalam tubuh betina, berkembang biak. Selanjutnya setelah menjadi individu baru akan dikeluarkan dari tubuh betina dengan cara melahirkan. Makanya dikatakan vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Selanjutnya ovovivipar. Ovovivipar dari makna katanya kombinasi antara ovo, sel telur, vivipar, beranak. Jadi pada ovovivipar sifat ini berada di antara ovipar dan vivipar. Artinya makhluk hidup ini, hewan ini, terjadi pembentuk sel telur berkembang saat berjumpa dengan sel kelamin jantan atau spermanya, berkembang di dalam tubuh makhluk hidup, membentuk telur, ya, membentuk telur. Telur tadi berkembang biak sampai menetas di dalam tubuh induk. Saat menetas di dalam tubuh induk, lalu keluar dari tubuh induk seolah-olah seperti melahirkan. Jadi sebetulnya di dalam tubuh induk tadilah telur terbentuk sampai telurnya menetas. Lalu keluar sebagaimana melahirkan pada hewan vivipar. Makanya dikatakan ovovivipar. Ada pembentukan telurnya, tapi telurnya berkembang biak di dalam tubuh makhluk hidup. Lalu makhluk hidup yang telah menetas tadi dikeluarkan dengan cara vivipar atau beranak. Mungkin demikian saja pengantar dalam sistem perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Selanjutnya dapat lebih kamu baca kembali melalui LKS atau searching melalui YouTube atau Google untuk mencari memperkaya khasanah ilmu pengetahuanmu. Mungkin demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.